Hari ini ketika Anda memberi perhatian terhadap saya, ya saya ada. Kalau Anda tidak memberi perhatian, saya tidak ada. Maka masalah di dalam pikiran Anda itu, kalau Anda menghadirkan masalah itu terus di dalam perhatian pikiran Anda, dan energinya habis, hanya mencemaskan sesuatu yang Anda perhatikan itu. Coba dihilangi. Karena dengan mengalami ini akan naik level pengalaman dari fisik. Makanya saya ajak, sudah pernahkah Anda ini berkomunikasi dengan tubuh yang Anda bawa ini? Mungkin hari ini Anda tidak pernah sadar mengalami Anda punya mata, punya tangan, punya jantung. Baru kalau jantungnya sakit, aku disakiti dia. Itu bukan, itu instruksi bahwa Anda itu gimbal badan sariro. Itu sahabat Anda pertama. Makanya meditasi pertama ngerasane awak, gitu, atau berbicara dengan tubuh. Terus disajeni, itu bukan sajeni leluhur sing di luar, bukan okultis, itu esoteris. Yang disajeni itu adalah tubuh kita, karena leluhur itu sudah manjing jadi satu di dalam diri Anda itu. Dengan Anda menghirup, dengan disajeni Anda meningkatkan level emosi positif. Dengan positif itu Anda jadi namanya menajamkan tingkat keterlibatan, makanya disebut disakralkan. Karena manusia itu kalau tidak disakralkan, dia tidak akan mengalami keseriusan. Artinya dia tidak akan memperhatikan secara tajam, secara jeli. Tapi dengan disakralkan dia lebih serius. Karena kalau tidak pasti dia mengabaikan atau lalai. Nah, makanya diajar untuk sedikit disakralkan ada saja itu biar serius. Saat mengalami sesuatu itu biar serius. Akhirnya dia peka, full, atau disebut mindfulness full saat mengamati. Jadi tidak mengalami distraksi dari lingkungan dan pikirannya sendiri. Baru nanti masuk ke tubuh eterik ya. Wah panas, itu tubuh listrik, biarin aja. Berarti hari ini tekanan mental Anda itu diterjemahkan oleh situasi listrik yang tidak stabil dalam tubuh. Kimia, kok sendawa ya, kok ngentut-ngentut ya, kok berdenging telingaku, biarin aja. Itu pesan dari lapisan tubuh eterik. Berarti ada kekacauan listrik. Rumah saja nek listrik konslet terbakar. Wah, setelah itu Anda masuk ke astral. Jadi mulai merinding, mulai kok ada yang kayak yang hadir. Bukan, itu diri Anda sendiri yang hadir. Karena Anda mulai terkoneksi dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih tinggi. Baru mental ini akan muncul. Karena kemampuan tubuh itu bisa menyetel televisi, bisa memproyeksi. Karena kita punya kelenjar namanya pineal gland. Itu menyetel visualisasi seluruh persona, rupa, purwarupa, citra itu akan dimunculkan di sana. Mbuh bersifat nyeloro kidul, trauma batin, anak kecil yang berjalan, katanya apa? Inner child, inner shadow, itu nek bahasa sekarang. Tapi orang kita sudah mengenal, nah itu memang ada, misalnya ada, itu di dalam DNA sudah ada. Tubuh memiliki kemampuan untuk nyetel itu. Misal itu, paknya itu, aku lebih mantap ketika mendapat tuntunan itu ketemu mbahku itu Pak ya. Ya mbah itu sudah di dalam dirinya, kebetulan dia sukanya adalah nyetel filmnya sendiri, piye mbah ya. Jadi diskusi cara komunikasi dengan lapisan tubuhnya itu dengan visualisasi. Tidak apa-apa asal tidak menjadi tafsir liar untuk Anda dan Anda kenalkan kepada orang lain yang belum memiliki kemampuan itu. Ini bisa menjadi mangrova tinggal yang digunakan untuk mengembangkan ismonya sendiri, gitu loh. Akhirnya menjadi egois. Akhirnya saat geleme dewi tinggal ngapusi orang, itu tidak bisa. Tapi itu memang terjadi. Itu adalah nyetel mental. Saat Anda bermeditasi ketemu ini, itu Anda itu nyetel film Anda sendiri. Makanya kan di dalam tradisi Buddhis, yen kowe ketemu sapa wae nek meditasi paten ono. Itu maksudnya ketika kamu ketemu apapun enggak usah kamu simpulkan, biarin aja. Semakin kamu membiarkan mengalir, dia akan terus mengalami tingkat level pengalaman tertinggi. Sampai ke nirvana, itu pengalaman tertinggi. Baru setelah Anda bisa melampaui alam mental, Anda baru masuk ke namanya alam spiritual. Itu mulai peace, ketenangan yang muncul. Karena tubuh sudah mengenali naturalnya, nadanya, keseimbangannya, dan siklusnya. Jadi sudah mulai anteng. Ini disebut jumeneng bagi orang Jawa. Jadi pengalaman yang begitu segar atau joy. Sampai netesnya mata sendiri dengan kita tidak bisa memahami. Terus guyang-guyu dewi itu tanpa ada alasan tertentu. Gak apa-apa, itu ledakan dentum string. Dentum atom-atom Anda itu pecah di dalam diri Anda. Tapi diarani tuntunannya guru sejati. nek bahasa metaforiknya begitu, bahasa filosofisnya itu. Cuma itu terserah. Nah, guru sejati kan sosok, makanya Buddha itu menurut saya pribadi adalah ajaran yang menghimpun dan mengaktualisasikan ajaran Nusantara kuno disebut Jawa, yang disebut Kapitayan. Itu diajarkan, diaktualisasi menjadi Buddha. Karena Buddha tidak pernah menyosokkan sesuatu.
Lah ajaran lain itu masih menggunakan sosok. Buddha tidak mau. Makanya pada waktu itu leluhur Jawa membuat kreasi namanya Semar. Itu untuk mendesakralisasi pengaruh sosok atau panteonisme itu pengaruh dari sosok ajaran Hindu. Dewa Wisnu, Dewa Siwa itu nek ditandingi karo Semar rontok. Padahal Semar itu rakyat jelata tapi bisa menjungkir balikkan alam semesta. Itu adalah temuan kecerdasan orang Jawa bahwa gak sah melekat kepada sosok yang diceritakan oleh ajaran tertentu. Karena semua sudah ada dalam diri kita sendiri. Karena diri kita adalah sang jagat alit, miniatur dari sang jagat ageng. Sifatnya podo kalau Anda mau mengalami itu dan mengamati. Setelah itu semua, nanti kita berjalan sampai ke cosmic intelligence. Dan cosmic intelligence itu jadi pengalaman Anda mulai masuk di alam kelanggengan. Itu sudah tidak terikat oleh pengalaman tubuh yang 3 di bawah tadi. Jadi Anda sudah seperti ngawang-ngawang gitu loh. Disebut liup-liup, angluyup itu Anda sudah rodok ngantuk-ngantuk, tapi tidak Anda merasakan pengalaman seperti terbang di angkasa. Akhirnya itu ndelok bintang, ndelok apa terserah. Karena matahari, bulan, bintang itu ada di dalam diri Anda. Makanya condro itu kan surya candra. Surya itu berada di hati, candra itu di mata dan di dalam ubun-ubun. Nah, candra ini membelah menjadi 2, menjadi kartika itu lintang. Makanya sorot meripate kaya lintang. Anda mengamati itu tubuh Anda adalah planet itu sendiri. Maka disebut pengalaman kosmik. Nah, semakin di sana orang itu cepat bisa menyesuaikan dirinya. Nah, ini digambarkan ketika Bima itu ketemu Dewa Ruci itu. Tapi bukan berarti nek jenengan ngomong spiritual dan mengalami aspek yang masuk ke sana terus Anda itu sudah wes uripe koyo Brahmono melaku turut alas, ya ndak. Anda tetap harus kembali kepada karma Anda, keluarga, pekerjaan, tapi dengan kemampuan yang sudah berbeda dari sebelumnya. Makanya Bima itu walaupun ketemu Dewa Ruci ya tetap kembali melanjutkan perang Bharatayuddha karena misi belum selesai. Bukan berarti terus KB hari ini dijadi pertajajak jadi Brahmono pertapa KB, itu tidak bisa. Harus kembali kepada track record yang disebut passion, tapi dengan kemampuan yang sudah berbeda. Nah, saya analogi sufi, analogi orang yang mencapai spiritual itu terus lungguh dari Brahmono meditasi tok, ya gak maju negara dan bangsanya. Karena kita tuh harus mengkreasi sesuatu di dalam jagat raya ini. Nah, spiritual ini hanya digunakan untuk menemukan inti daripada keris atau inti besi. Agar keris itu bisa menjadi keris, itu harus menemukan bahan besi intinya. Jadi inti kita itu apa? Nah, setelah itu kembali saja kepada kisahmu yang sekarang, tapi dengan kemampuan yang berbeda, dengan kemampuan cepat kembali kepada homeostasis kalau badan. Jadi bar menderita yuk gak apa-apa, bari balik meneh. Jadi lebih apa? Tetes, tatas, titis, tuntas. Mission accomplished. Jadi misi hidup ini selesai. Jadi ngunduh wai pakerti diselesaikan. Nah, tujuannya ke sana. Nah, hari ini manusia tidak mengerti ini, disibukkan dengan segelumit masalah penyakit mentalnya sendiri. Nah, ini yang disebut kita harus wellness. Karena ketika mental itu meradang membatasi kita, kita terlempar masuk kepada ruwabi neda, terjebak oleh sang yang mayatatwa. Nah, sang yang mayatatwa bagi orang Jawa disebut regeting urip atau sawan atau bebendu. Itu karena kita sendiri tidak menjadi diri kita. Kita terjebak oleh salah satu aspek cipta kita sendiri. Maka disebut Tuhan yang terjebak di dalam ciptanya sendiri, itu dalam bahasa sastra begitu. Jadi menungso ini Tuhan yang terjebak di dalam ciptaannya sendiri. Nah, hari ini kita itu terjebak di dalam cipta angan-angan mental kita sendiri, yang itu disebut tergoda hawa nafsu. Nah, ini sebenarnya bahasa sastra. Jadi awak dhewe iki nglamun. Nanti akan kita bahas di berikutnya setelah wellness ini ya. Nanti akan lanjut dengan pembahasan lebih spesifik energi. Kita bongkar semua apa sih sebabnya orang Jawa bisa punya kecerdasan itu bagaimana nanti di sana. Baru nanti nirvanik itu selesai. Itu suwung. Itu suhunya. Dalam peta David Hawkins itu disebut oneness itu. Jadi orang ketika sudah mengalami suwung itu yang saya sebut tadi, memori yang tidak dapat diartikulasikan. Hanya pengalaman secara total dan mutlak. Tapi Anda tidak bisa gigi mongso mencapai sana, itu tidak bisa. Karena itu sudah disebut pencapaian, karena Anda sudah mengalami laku. Makanya laku dan ilmu itu harus jadi satu. Karena laku itu adalah persaksian atau pengalaman, kalau ilmu itu kemampuan pemahaman. Jadi butuh artikulasi pemahaman. Bisa jadi kita tidak bahagia hari ini karena kita tidak memahami pengalaman kita secara utuh.
Bisa jadi Anda sudah mengalami, tapi gara-gara Anda dikatain orang ABCD, Anda menyangkal itu oleh apa yang dikatakan orang. Menderita sendiri Anda mengalami apa yang dikatakan orang, bukan jujur mengalami tubuh Anda sendiri. Loh jane wis ngalami, tapi gara-gara dikasih tahu orang wudu bukan itu, dudung ini, kui demit itu bukan pencerahan, Anda tidak bahagia karena kecemasan segera muncul. Karena Anda mengalami pikiran orang lain, lalu Anda menyangkal pengalaman Anda sendiri. Nah ini sing diarani tidak clarity. Jadi hari ini kita butuh clarity, kasunyatan, kejelasan. Iman itu jelas. Nah tidak jelas itu namanya sistem kepercayaan. Sampai kapanpun ada ketut ke sana. Nah, sistem kepercayaan ini harus dibongkar. Makanya orang Jawa kalau belum proof, kalau belum membuktikan, ojo percaya. Jadi ajaran kita lebih disebut ajaran yang membumi. Bumi itu realitas yang ada. Untuk men-tracking realitas dan segala pengalaman itu lihat saja bumi ini. Maka disebut agama bumi. Nah semenjak agama langit itu datang ke sini, hidup kita itu pengalamannya adalah kesandung kebentus tawang. Jadi kegedean angen-angen, itu halusinasi. Kita mencipta Tuhan melalui ciptaan angan-angan kita sendiri, terus disembah-sembah dewi, terus nelongso sendiri. Itu salah kegagalan sebagai manusia. Makanya nenek pengen dikenali dulu yang nyata dulu, baru ngomong yang tidak nyata. Karena nyatanya yang tidak nyata itu juga bisa dinyatakan. Tapi nek kita hanya diceritani sastra, karena Alkitab itu sastra, kitab-kitab itu menjelaskan sesuatu menggunakan sastra. Ya itu nek dikonsumsi begitu saja, Anda terjebak oleh mental Anda sendiri. Jadi jagat sebegitu nyatanya ini, jenengan amati saja. Anda tidak pernah mengalami dan menyaksikan ciptaan Tuhan yang nyata. Hampir setiap hari Anda itu menyaksikan ciptaan sempit angan-angan Anda sendiri. Itu yang membuat Anda menderita. Makanya anak-anak itu berkomunikasi dengan tumbuhan, dia mulai melibatkan kepada pengalaman tumbuhan itu. Tapi hari ini kita tuh ruwet pola dewe, lagi ulah pikiran ini. Kalau tidak diatasi secara holistik, ya sifat pikiran tuh begitu. Karena kita memiliki namanya sifat, namanya sikliko, berputar-putar terus. Tapi Anda sudah bisa menggunakan perputaran itu, disebut cakra manggilingan itu ritmis. Tapi nek ruwet itu jenis kocak. Berarti ada sesuatu masalah di dalam tubuh Anda yang harus Anda atasi. Ini yang nanti wellness akan mengarah ke sana. Ini salah satu pengalamannya. Jadi meditasi atau apa itu melatih pemusatan. Karena konon jarak yang membuat kita terpisah dengan Tuhan itu adalah ilusi pikiran dan perasaan kita sendiri. Maka dilatih pemusatan, pengamatan, keterlibatan, observasi, niteni itu sebenarnya ajakan leluhur kita untuk sembahyang atau manembah. Bukan menyembah ya, manembah. Karena bagi orang Jawa itu tidak ada kata menyembah. Sesuatu yang masih butuh disembah dia tidak sempurna. Tapi nek manembah itu langsung alami, rasakan manunggal. Nah, itu nanti jadi konsep namanya manunggaling kaula Gusti yang didapat dari mati sakjroning urip. Lah hari ini Anda tuh mengalami siklus mati urip, lahir dan mati, menghirup, melepas, regenerasi sel, makan, ngepup. Itu kalau Anda amati itu ada siklus mati lahir. Lalu kenapa Anda menakuti setelah ini Anda akan tersiksa? Hari ini saja Anda tersiksa kok. Takut yang nanti kenapa? Kalau mau merencanakan surga hari ini menjadi bahagia. Tangani masalah kita sendiri, tubuh kita sendiri, gunakan secara tepat dan maksimal atau optimal. Nah kalau hari ini Anda ingin masuk surga, tapi hari ini yang Anda bawa itu adalah rencana neraka, Anda sudah membiasakan diri untuk masuk neraka dengan menderita terus-menerus hari ini. Nah ini hari ini kita menderita terus-menerus, berarti Anda merencanakan masuk neraka. Karena energi itu akan hanya membawa muatan. Energi membawa muatan bahagia akan terlahir bahagia, energi membuat muatan penderitaan akan terlahir penderitaan. Itu kualitas. Nah maka kita alami itu. Anda menakutkan nanti dibakar ke neraka. Oh, hari ini saja Anda sudah membakar diri Anda dengan emosi, mental, kecemasan setiap hari itu. Berarti kan udah eling itu Anda menerakakan diri Anda sendiri. Nah itu justru dosa itu. Terus akhirnya Anda bilang takdir itu kan? Bukan, karena kamu tidak menggunakan kecerdasan yang kau wariskan. Dengan cara-cara yang sekarang budaya sudah berubah. Ini sekilas untuk wawasan wellness yang nanti kita kembangkan. Jadi Suruh Nusantara itu saya dirikan sebagai volunteer juga sama Mbak Dani ini, Bu Dani ini kita bertemu lama. Suruh itu artinya adalah susuh ing kawruh. Jadi kita tuh mencari sumber dari susuh ing kawruh. Karena sumber dari segala kepengetahuan dan kebijaksanaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Saat kita mau mengeksplorasi. Nah, saat kita itu berada di dalam
kawruh minimal hidup kita itu dalam pemahaman. Dari kemerdekaan itu terjadi saat manusia itu bertanggung jawab, sadar, paham terhadap apapun saja yang dia sikapi atau dia ambil di dalam kehidupannya. Kalau tidak menggunakan tiga ini, dia akan menderita. Jadi bertanggung jawab, sadar, dan paham dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia sikapi. Ini sebenarnya adalah bagian dari perjalanan menuju ruwatan diri atau kemerdekaan. Jadi banyak orang yang tidak bertanggung jawab dari apa yang dia lakukan karena dia tidak tahu. Banyak orang tidak mau bertanggung jawab dengan pilihannya karena dia tidak siap. Karena dia menganggap bahwa aku ini disiksa oleh sesuatu dari luar diriku yang begitu saja mengontrol aku secara semaunya sendiri. Bukan. Anda diizinkan memiliki kemampuan disebut kehendak atau free will. Anda bisa menggunakan itu. Sebagaimana Anda adalah miniatur dari sang sumber kecerdasan. Itu jadi konsep yang dikenal oleh leluhur kita itu adalah manunggaling kawula Gusti. Itu ciri khas monoteis, bahwa sesuatu itu harus manunggal, maka sampai digunakan untuk melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara, atau berpopulasi, berekosistem. Itu namanya dengan disebut Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Dan itu juga memang diambil dari kitab Sutasoma. Jadi Sutasoma yang ditulis oleh Empu Wiranata VI atau Empu Tantular itu sebenarnya menyadu dari kisah ajaran Siddhartha Gautama. Jadi Sutasoma itu Buddhis, ajaran Buddhis versi kita. Karena Pangeran Sutasoma itu hampir mirip dengan Siddhartha Gautama. Dan memang dikembangkan dari Mahabharata Parwa 3 kalau tidak salah. Jadi itu disadur ulang, diceritakan perjalanan itu. Jadi orang kita tuh memiliki kemampuan akulturasi dan sinkretisme. Ini yang harus nanti kita garis bawahi. Jadi tidak ada lagi konsep agama, karena ajarannya adalah way of life. Berarti agama atau sekeluar ajaran atau apapun itu hanya atribut. Boleh kamu mau memakai apapun ajaran, prinsip ilmu ini, kecerdasan ini dengan segala macam keyakinanmu, tapi pastikan di dalam dirimu itu kamu merdeka, melampaui dari identitas yang kamu pakai, sebagaimana itu hanya pakaian. Ini yang diajarkan oleh leluhur kita, para pitara kita. Kita kan begitu, okay? Hari ini ketika Anda memberi perhatian terhadap saya, ya saya ada. Kalau Anda tidak memberi perhatian, saya tidak ada. Maka masalah di dalam pikiran Anda itu, kalau Anda menghadirkan masalah itu terus di dalam perhatian pikiran Anda, dan energinya habis, hanya mencemaskan sesuatu yang Anda perhatikan itu. Coba dihilangi. Karena dengan mengalami ini akan naik level pengalamannya. Dari fisik, makanya saya ajak, sudah pernahkah Anda ini berkomunikasi dengan tubuh yang Anda bawa ini? Mungkin hari ini Anda tidak pernah sadar mengalami Anda punya mata, punya tangan, punya jantung. Baru kalau jantungnya sakit, aku disakiti dia. Itu bukan, itu instruksi. Bahwa Anda itu gembol badan sariro. Itu sahabat Anda pertama. Makanya meditasi pertama ngerasane awak, gitu, atau berbicara dengan tubuh. Terus disajeni, itu bukan sajeni leluhur sing di luar, bukan okultis, itu esoteris. Yang disajeni itu adalah tubuh kita, karena leluhur itu sudah manjing jadi satu di dalam diri Anda itu. Dengan Anda menghirup, dengan disajeni Anda meningkatkan level emosi positif. Dengan positif itu Anda jadi namanya menajamkan tingkat keterlibatan, makanya disebut disakralkan. Karena manusia itu kalau tidak disakralkan, dia tidak akan mengalami keseriusan. Artinya dia tidak akan memperhatikan secara tajam, secara jeli. Tapi dengan disakralkan dia lebih serius. Karena kalau tidak pasti dia mengabaikan atau lalai. Nah, makanya diajar untuk sedikit disakralkan ada saja itu biar serius. Saat mengalami sesuatu itu biar serius. Akhirnya dia peka, full, atau disebut mindfulness full saat mengamati. Jadi tidak mengalami distraksi dari lingkungan dan pikirannya sendiri. Baru nanti masuk ke tubuh eterik ya. Wah panas, itu tubuh listrik, biarin aja. Berarti hari ini tekanan mental Anda itu diterjemahkan oleh situasi listrik yang tidak stabil dalam tubuh. Kimia, kok sendawa ya, kok ngentut-ngentut ya, kok berdenging telingaku, biarin aja. Itu pesan dari lapisan tubuh eterik. Berarti ada kekacauan listrik. Rumah saja nek listrik konslet terbakar. Wah, setelah itu Anda masuk ke astral. Jadi mulai merinding, mulai kok ada yang kayak yang hadir. Bukan, itu diri Anda sendiri yang hadir. Karena Anda mulai terkoneksi dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih tinggi. Baru mental.
Ini akan muncul karena kemampuan tubuh itu bisa menyetel televisi, bisa memproyeksi. Karena kita punya kelenjar namanya pineal gland. Itu menyetel visualisasi seluruh persona, rupa, purwarupa, citra itu akan dimunculkan di sana. Mbuh bersifat nyeloro kidul, trauma batin, anak kecil yang berjalan, katanya apa? Inner child, inner shadow, itu nek bahasa sekarang. Tapi orang kita sudah mengenal, ya itu memang ada, misalnya ada, itu di dalam DNA sudah ada. Tubuh memiliki kemampuan untuk nyetel itu. Misal itu, paknya itu, aku lebih mantap ketika mendapat tuntunan itu ketemu mbahku itu, Pak ya. Ya mbah itu sudah di dalam dirinya, kebetulan dia sukanya adalah nyetel filmnya sendiri, piye mbah ya. Jadi diskusi cara komunikasi dengan lapisan tubuhnya itu dengan visualisasi. Tidak apa-apa asal tidak menjadi tafsir liar untuk Anda dan Anda kenalkan kepada orang lain yang belum memiliki kemampuan itu. Ini bisa menjadi mangruah tinggal yang digunakan untuk mengembangkan ismonya sendiri, gitu loh. Akhirnya menjadi egois. Akhirnya saat geleme dewi tinggal ngapusi orang, itu tidak bisa. Tapi itu memang terjadi. Itu adalah nyetel mental. Saat Anda bermeditasi ketemu ini, itu Anda itu nyetel film Anda sendiri. Makanya kan di dalam tradisi Buddhis, yen kowe ketemu sapa wae nek meditasi paten ono. Itu maksudnya ketika kamu ketemu apapun enggak usah kamu simpulkan, biarin aja. Semakin kamu membiarkan mengalir, dia akan terus mengalami tingkat level pengalaman tertinggi. Sampai ke nirvana, itu pengalaman tertinggi. Baru setelah Anda bisa melampaui alam mental, Anda baru masuk ke namanya alam spiritual. Itu mulai peace, ketenangan yang muncul. Karena tubuh sudah mengenali naturalnya, nadanya, keseimbangannya, dan siklusnya. Jadi sudah mulai anteng. Ini disebut jumeneng bagi orang Jawa. Jadi pengalaman yang begitu segar atau joy. Sampai netesnya mata sendiri dengan kita tidak bisa memahami. Terus guyang-guyu dewi itu tanpa ada alasan tertentu. Gak apa-apa, itu ledakan dentum string, dentum atom-atom Anda itu pecah di dalam diri Anda. Tapi diarani tuntunannya guru sejati. nek bahasa metaforiknya begitu, bahasa filosofisnya itu. Cuma itu terserah. Nah, guru sejati kan sosok, makanya Buddha itu menurut saya pribadi adalah ajaran yang menghimpun dan mengaktualisasikan ajaran Nusantara kuno disebut Jawa, yang disebut Kapitayan. Itu diajarkan, diaktualisasi menjadi Buddha. Karena Buddha tidak pernah menyosokkan sesuatu. Nah, ajaran lain itu masih menggunakan sosok. Buddha tidak mau. Makanya pada waktu itu leluhur Jawa membuat kreasi namanya Semar. Itu untuk mendesakralisasi pengaruh sosok atau panteonisme, itu pengaruh dari sosok ajaran Hindu. Dewa Wisnu, Dewa Siwa itu nek ditandingi karo Semar rontok. Padahal Semar itu rakyat jelata tapi bisa menjungkir balikkan alam semesta. Itu adalah temuan kecerdasan orang Jawa bahwa gak sah melekat kepada sosok yang diceritakan oleh ajaran tertentu. Karena semua sudah ada dalam diri kita sendiri. Karena diri kita adalah sang jagat alit, miniatur dari sang jagat ageng. Sifatnya podo kalau Anda mau mengalami itu dan mengamati. Setelah itu semua, nanti kita berjalan sampai ke cosmic intelligence. Dan cosmic intelligence itu jadi pengalaman Anda mulai masuk di alam kelanggengan. Itu sudah tidak terikat oleh pengalaman tubuh yang 3 di bawah tadi. Jadi Anda sudah seperti ngawang-ngawang gitu loh. Disebut liup-liup, angluyup, itu Anda sudah rodok ngantuk-ngantuk, tapi tidak, Anda merasakan pengalaman seperti terbang di angkasa. Akhirnya itu ndelok bintang, ndelok apa terserah. Karena matahari, bulan, bintang itu ada di dalam diri Anda. Makanya condro itu kan surya candra. Surya itu berada di hati, candra itu di mata dan di dalam ubun-ubun. Nah, candra ini membelah menjadi 2, menjadi kartika itu lintang. Makanya sorot meripati kaya lintang. Anda mengamati itu tubuh Anda adalah planet itu sendiri. Maka disebut pengalaman kosmik. Nah, semakin di sana orang itu cepat bisa menyesuaikan dirinya. Nah, ini digambarkan ketika Bima itu ketemu Dewa Ruci itu. Tapi bukan berarti nek jenengan ngomong spiritual dan mengalami aspek yang masuk ke sana terus Anda itu sudah wes uripe koyo Brahmono melaku turut alas, ya ndak. Anda tetap harus kembali kepada karma Anda, keluarga, pekerjaan, tapi dengan kemampuan yang sudah berbeda dari sebelumnya. Makanya Bima itu walaupun ketemu Dewa Ruci ya tetap kembali melanjutkan perang Bharatayuddha karena misi belum selesai. Bukan berarti terus KB hari ini dijadi pertajajak, jadi Brahmono pertapa KB, itu tidak bisa. Harus kembali kepada track record yang disebut passion, tapi dengan kemampuan yang sudah berbeda.
Lah saiki analogi sufi, analogi orang yang mencapai spiritual itu terus lungguh dari brahmana meditasi tok, ya gak maju negara dan bangsanya. Karena kita tuh harus mengkreasi sesuatu di dalam jagat raya ini. Nah, spiritual ini hanya digunakan untuk menemukan inti daripada keris atau inti besi. Agar keris itu bisa menjadi keris, itu harus menemukan bahan besi intinya. Jadi inti kita itu apa? Nah, setelah itu kembali saja kepada kisahmu yang sekarang, tapi dengan kemampuan yang berbeda, dengan kemampuan cepat kembali kepada homeostasis kalau badan. Jadi bar menderita yuk gak apa-apa, bari balik meneh. Jadi lebih apa? Tetes, tatas, titis, tuntas. Mission accomplished. Jadi misi hidup ini selesai. Jadi ngunduh wae pakerti diselesaikan. Nah, tujuannya ke sana. Nah, hari ini manusia tidak mengerti ini, disibukkan dengan segelumit masalah penyakit mentalnya sendiri. Nah, ini yang disebut kita harus wellness. Karena ketika mental itu meradang membatasi kita, kita terlempar masuk kepada ruwabi neda, terjebak oleh sang yang mayatatwa. Nah, sang yang mayatatwa bagi orang Jawa disebut regeting urip atau sawan atau bebendu. Itu karena kita sendiri tidak menjadi diri kita. Kita terjebak oleh salah satu aspek cipta kita sendiri. Maka disebut Tuhan yang terjebak di dalam ciptanya sendiri, itu dalam bahasa sastra begitu. Jadi menungso ini Tuhan yang terjebak di dalam ciptaannya sendiri. Nah, hari ini kita itu terjebak di dalam cipta angan-angan mental kita sendiri, yang itu disebut tergoda hawa nafsu. Nah, ini sebenarnya bahasa sastra. Jadi awak dhewe iki nglamun. Nanti akan kita bahas di berikutnya setelah wellness ini ya. Nanti akan lanjut dengan pembahasan lebih spesifik energi. Kita bongkar semua apa sih sebabnya orang Jawa bisa punya kecerdasan itu bagaimana nanti di sana. Baru nanti nirvanik itu selesai. Itu suwung. Itu suhunya. Dalam peta David Hawkins itu disebut oneness itu. Jadi orang ketika sudah mengalami suwung itu yang saya sebut tadi, memori yang tidak dapat diartikulasikan. Hanya pengalaman secara total dan mutlak. Tapi Anda tidak bisa gege mongso mencapai sana, itu tidak bisa. Karena itu sudah disebut pencapaian, karena Anda sudah mengalami laku. Makanya laku dan ilmu itu harus jadi satu. Karena laku itu adalah persaksian atau pengalaman, kalau ilmu itu kemampuan pemahaman. Jadi butuh artikulasi pemahaman. Bisa jadi kita tidak bahagia hari ini karena kita tidak memahami pengalaman kita secara utuh. Bisa jadi Anda sudah mengalami, tapi gara-gara Anda dikatain orang ABCD, Anda menyangkal itu oleh apa yang dikatakan orang. Menderita sendiri Anda mengalami apa yang dikatakan orang, bukan jujur mengalami tubuh Anda sendiri. Loh, jane wis ngalami, tapi gara-gara dikasih tahu orang wudu bukan itu, dudung ini, kui demit itu bukan pencerahan, Anda tidak bahagia karena kecemasan segera muncul. Karena Anda mengalami pikiran orang lain, lalu Anda menyangkal pengalaman Anda sendiri. Nah, ini sing diarani tidak clarity. Jadi hari ini kita butuh clarity, kasunyatan, kejelasan. Iman itu jelas. Nah, tidak jelas itu namanya sistem kepercayaan. Sampai kapanpun Anda ada ketut ke sana. Nah, sistem kepercayaan ini harus dibongkar. Makanya orang Jawa kalau belum proof, kalau belum membuktikan, ojo percaya. Jadi ajaran kita lebih disebut ajaran yang membumi. Bumi itu realitas yang ada. Untuk men-tracking realitas dan segala pengalaman itu lihat saja bumi ini. Maka disebut agama bumi. Nah, semenjak agama langit itu datang ke sini, hidup kita itu pengalamannya adalah kesandung kebentus tawang. Jadi kegedean angen-angen. Itu halusinasi. Kita mencipta Tuhan melalui ciptaan angan-angan kita sendiri, terus disembah-sembah dewi, terus nelongso sendiri. Itu salah kegagalan sebagai manusia. Makanya nek pengen dikenali dulu yang nyata dulu, baru ngomong yang tidak nyata. Karena nyatanya yang tidak nyata itu juga bisa dinyatakan. Tapi nek kita hanya diceritani sastra, karena Alkitab itu sastra, kitab-kitab itu menjelaskan sesuatu menggunakan sastra. Ya itu nek dikonsumsi begitu saja, Anda terjebak oleh mental Anda sendiri. Jadi jagat sebegitu nyatanya ini, jenengan amati saja. Anda tidak pernah mengalami dan menyaksikan ciptaan Tuhan yang nyata. Hampir setiap hari Anda itu menyaksikan ciptaan sempit angan-angan Anda sendiri. Itu yang membuat Anda menderita. Makanya anak-anak itu berkomunikasi dengan tumbuhan, dia mulai melibatkan kepada pengalaman tumbuhan itu. Tapi hari ini kita ruwet pola dewe, lagi ulah pikiran ini. Kalau tidak diatasi secara holistik, ya sifat pikiran itu begitu. Karena kita memiliki namanya sifat, namanya cyclical, berputar-putar terus. Tapi Anda sudah bisa menggunakan perputaran itu
disebut cakra manggilingan itu ritmis. Tapi nek ruwet itu jenis kocak. Berarti ada sesuatu masalah di dalam tubuh Anda yang harus Anda atasi. Ini yang nanti wellness akan mengarah ke sana. Ini salah satu pengalamannya. Jadi meditasi atau apa itu melatih pemusatan, karena konon jarak yang membuat kita terpisah dengan Tuhan itu adalah ilusi pikiran dan perasaan kita sendiri. Maka dilatih pemusatan, pengamatan, keterlibatan, observasi, niteni, itu sebenarnya ajakan leluhur kita untuk sembahyang atau manembah, bukan menyembah ya, manembah. Karena bagi orang Jawa itu tidak ada kata menyembah. Sesuatu yang masih butuh disembah dia tidak sempurna. Tapi nek manembah itu langsung alami, rasakan manunggal. Nah, itu nanti jadi konsep namanya manunggaling kaula Gusti yang didapat dari mati sakjroning urip. Lah hari ini Anda tuh mengalami siklus mati urip, lahir dan mati, menghirup, melepas, regenerasi sel, makan, ngepup. Itu kalau Anda amati itu ada siklus mati lahir. Lalu kenapa Anda menakuti setelah ini Anda akan tersiksa? Hari ini saja Anda tersiksa kok. Takut yang nanti kenapa? Kalau mau merencanakan surga hari ini menjadi bahagia. Tangani masalah kita sendiri, tubuh kita sendiri, gunakan secara tepat dan maksimal atau optimal. Nah kalau hari ini Anda ingin masuk surga, tapi hari ini yang Anda bawa itu adalah rencana neraka, Anda sudah membiasakan diri untuk masuk neraka dengan menderita terus-menerus hari ini. Nah ini hari ini kita menderita terus-menerus, berarti Anda merencanakan masuk neraka. Karena energi itu akan hanya membawa muatan. Energi membawa muatan bahagia akan terlahir bahagia, energi membuat muatan penderitaan akan terlahir penderitaan. Itu kualitas. Nah maka kita alami itu. Anda menakutkan nanti dibakar ke neraka. Oh, hari ini saja Anda sudah membakar diri Anda dengan emosi, mental, kecemasan setiap hari itu. Berarti kan udah eling itu Anda menerakakan diri Anda sendiri. Nah itu justru dosa itu. Terus akhirnya Anda bilang takdir itu bukan, karena kamu tidak menggunakan kecerdasan yang kuwariskan. Dengan cara-cara yang sekarang budaya sudah berubah. Ini sekilas untuk wawasan wellness yang nanti kita kembangkan. Jadi Suruh Nusantara itu saya dirikan sebagai volunteer juga sama Mbak Dani ini, Bu Dani ini kita bertemu lama. Suruh itu artinya adalah susuh ing kawruh. Jadi kita itu mencari sumber dari susuh ing kawruh, karena sumber dari segala kepengetahuan dan kebijaksanaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Saat kita mau mengeksplorasi. Nah, saat kita itu berada di dalam kawruh, minimal hidup kita itu dalam pemahaman. Dari kemerdekaan itu terjadi saat manusia itu bertanggung jawab, sadar, paham terhadap apapun saja yang dia sikapi atau dia ambil di dalam kehidupannya. Kalau tidak menggunakan tiga ini dia akan menderita. Jadi bertanggung jawab, sadar dan paham dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia sikapi. Ini sebenarnya adalah bagian dari perjalanan menuju ruwatan diri atau kemerdekaan. Jadi banyak orang yang tidak bertanggung jawab dari apa yang dia lakukan karena dia tidak tahu. Banyak orang tidak mau bertanggung jawab dengan pilihannya karena dia tidak siap. Karena dia menganggap bahwa aku ini disiksa oleh sesuatu dari luar diriku yang begitu saja mengontrol aku secara semaunya sendiri. Bukan. Anda diizinkan memiliki kemampuan disebut kehendak atau free will. Anda bisa menggunakan itu sebagaimana Anda adalah miniatur dari sang sumber kecerdasan. Itu jadi konsep yang dikenal oleh leluhur kita itu adalah manunggaling kawula Gusti. Itu ciri khas monoteis, bahwa sesuatu itu harus manunggal, maka sampai digunakan untuk melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara atau berpopulasi, berekosistem. Itu namanya dengan disebut Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Dan itu juga memang diambil dari kitab Sutasoma. Jadi Sutasoma yang ditulis oleh Empu Wiranata VI atau Empu Tantular itu sebenarnya menyadu dari kisah ajaran Siddhartha Gautama. Jadi Sutasoma itu Buddhis, ajaran Buddhis versi kita. Karena Pangeran Sutasoma itu hampir mirip dengan Siddhartha Gautama. Dan memang dikembangkan dari Mahabharata Parwa 3 kalau tidak salah. Jadi itu disadul ulang, diceritakan perjalanan itu. Jadi orang kita tuh memiliki kemampuan akulturasi dan sinkretisme. Ini yang harus nanti kita garis bawahi. Jadi tidak ada lagi konsep agama, karena ajarannya adalah way of life. Berarti agama atau sekolah ajaran atau apapun itu hanya atribut. Boleh kamu mau memakai apapun ajaran prinsip ilmu ini, kecerdasan ini dengan segala macam keyakinanmu, tapi pastikan di dalam dirimu itu kamu merdeka, melampaui dari identitas yang kamu pakai, sebagaimana itu hanya pakaian. Ini yang diajarkan oleh leluhur kita, para pitara kita. Kita kan begitu, okay?